Malam Jumat Kliwon, Stasiun Manggarai, pukul 23. Jika kau kebetulan melintas di peron nomor 4, jangan menoleh ke arah rel mati. Tapi kalau kau dengar suara langkah, srek srek srek, diikuti bisikan namamu dipanggil, jangan panik. Itu hanya pertanda, kau sudah dipilih. Pernahkah kau bertanya-tanya, mengapa tak ada petugas kebersihan yang mau membersihkan rel itu setelah tengah malam? Mengapa lampu di ujung peron selalu mati setiap malam Jumat Kliwon, tanpa ada yang berani memperbaiki? Mengapa para penjaga stasiun memilih buang air kecil di celana, daripada pergi ke toilet yang melewati rel mati? Karena mereka tahu. Mereka pernah melihat. Mereka pernah mendengar. Seorang wanita bergaun merah, berjalan melayang pelan di atas rel, meskipun tak ada kereta yang lewat. Tubuhnya basah kuyup meski tak pernah hujan. Rambutnya panjang menutupi wajah, atau mungkin memang tak ada wajah di sana, hanya rongga hitam yang pernah memiliki sepasang mata. Ia berjalan, lalu berhenti, lalu menatapmu. Konon, dia adalah korban mutilasi tahun 1950-an, yang mayatnya dipotong 7 bagian dan dilempar ke rel. Tapi, cerita itu hanya setengah kebenaran. Setengah sisanya lebih mengerikan, dia bukan sendirian. Ada puluhan wanita bergaun merah di sana, nenek, ibu, anak, bahkan tetangga, semua menari dalam diam, menunggu anggota keluarga berikutnya bergabung. Dan kabar terburuknya, keluarga itu masih terus berkembang. Malam ini, kau akan mengetahui kisah mereka. Tentang Sumarni yang dikhianati suami. Tentang Maya yang mewarisi kutukan tanpa diminta. Tentang Nina yang ingin terkenal, lalu terkenal dengan cara paling mengerikan. Tentang seorang polisi yang menyaksikan keadilan dijalankan oleh tangan-tangan hantu. Dan, tentang gaun merah yang tak pernah lapuk dimakan usia, karena ia terus berganti penari. Sebagai peringatan, jangan mendengar dan melihat video ini sendirian. Hentikan sebelum tengah malam. Dan, terutama, jangan menonton kalau kebetulan hari ini malam Jumat Kliwon. Karena saat kau alur cerita di babak-babak terakhir, mungkin kau akan mendengar suara dari balik bahumu. Suara lembut bertanya, "Kau mau ikut menari?" Dan ketika kau menoleh, tak akan ada lagi jalan kembali. Selamat memasuki dunia wanita bergaun merah. Semoga jiwamu kuat. Semoga lampu kamarmu tak tiba-tiba padam. Dan semoga, kau bukan anggota keluarga berikutnya. Lanjutkan menonton video ini sekarang, kalau kamu pemberani sejati. Sebab kisah horor ini sudah terverifikasi, meski nama-nama yang tampil bukan nama sebenarnya untuk melindungi narasumber. Cerita ini berdasarkan kesaksian warga Manggarai, catatan keluarga Sudrajat, dan pengakuan mantan petugas keamanan stasiun. Semua nama dan lokasi adalah nyata, atau setidaknya, diyakini nyata oleh mereka yang pernah melihat dan mengalami pertemuan dengan wanita bergaun merah penghuni peron 4 Stasiun Manggarai. Hujan turun sejak sore. Guyuran air membasahi Jakarta tanpa ampun, seolah langit sedang meluapkan dendam lama. Stasiun Manggarai pada pukul 22.45 tak pernah sepi sepenuhnya, tapi malam ini terasa berbeda. Udara dingin merambat masuk ke sela-sela tulang, membawa aroma anyir yang sulit dijelaskan, campuran antara besi berkarat dan sesuatu yang membusuk. Selamat Mas Duki, penjaga peron nomor 4, menguap lebar. Tinggal 1 jam lagi sebelum shiftnya berakhir. Ia meremas-remas jemarinya yang kaku,
lalu menyeruput kopi hitam dari gelas stainless steel yang sudah menemaninya 3 tahun terakhir. Matanya menyapu rel kereta yang mengkilap terkena hujan. Lampu-lampu stasiun berpendar kuning, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di atas aspal basah. "Pak, selamat." Suara itu datang dari belakang. Selamat menoleh. Seorang pria muda dengan seragam kebersihan mendekat, wajahnya pucat. Tangannya gemetar memegang sapu lidi. "Loh, Ron? Bukannya kamu sudah pulang?" Selamat mengernyit. Roni, pria petugas kebersihan itu, menggeleng cepat. "Pak, tadi saya lihat sesuatu di ujung peron." Selamat tertawa kecil. "Lihat hantu kah, Ron? Sudah zaman milenial kok kamu masih percaya begituan?" "Bukan, Pak. Saya serius." Roni mendekat, suaranya berbisik meski tak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Seorang wanita, pakai gaun merah. Dia berdiri di ujung rel mati. Saya panggil, tapi dia gak gerak. Cuma menatap saya. Tawa Selamat mengeras di tenggorokan. Ia menatap Roni lekat-lekat. Wajah anak itu benar-benar pucat, bibirnya keunguan. Selamat sudah mengenal Roni selama setahun. Anak ini bukan tipe yang suka bercanda, apalagi soal begituan. "Rel mati yang mana?" tanya Selamat. Suaranya mulai berubah serius. Yang dekat pintu keluar darurat. Yang gak pernah dipakai sejak kecelakaan tahun 2017 itu. Selamat diam. Rel mati itu memang terkenal angker. 2 tahun lalu, seorang wanita ditemukan termutilasi di sana, tubuhnya terpotong menjadi 7 bagian. Kasusnya tak pernah terungkap. Polisi menutupnya sebagai kecelakaan tertabrak kereta, tapi semua petugas stasiun tahu, tak ada jadwal kereta yang melintas di rel itu malam itu. Jenazah wanita itu ditemukan pagi hari oleh petugas kebersihan. Tubuhnya berserakan di sepanjang rel, tapi anehnya, tak ada darah. Seolah mayat itu sudah dikuras habis sebelum dilempar ke sana. "Kamu yakin?" bisik Selamat. Roni mengangguk. Saya takut balik lewat situ, Pak. Padahal jalan pintas saya harus lewat rel itu." Selamat menghela napas. "Udah kamu temenin saya jaga dulu di sini. Entar jam 12 kita pulang bareng lewat pintu depan. Jangan lewat situ." Roni menghela lega, tapi matanya masih terus melirik ke arah gelap di ujung peron. Selamat mencoba bersikap tenang, tapi dalam hati, ia mulai gelisah. Ia ingat cerita-cerita lama dari penjaga malam sebelumnya, tentang penampakan wanita bergaun merah yang selalu muncul setiap Jumat Kliwon. Dan malam ini, tanpa ia sadari, adalah malam Jumat Kliwon. Jam menunjukkan pukul 23.15. Tak ada satupun penumpang di peron 4. Kereta terakhir sudah lewat pukul 10. Stasiun mulai sunyi, hanya terdengar suara rintik hujan dan deru angin yang menyusup lewat celah-celah atap seng. Tiba-tiba, lampu-lampu di ujung peron berkedip-kedip. Sekali. 2 kali. Lalu mati total, menyisakan kegelapan di sepertiga area peron. Selamat dan Roni saling pandang. Trafonya mungkin kena air, gumam Selamat, berusaha meyakinkan diri sendiri. "Saya cek ke ruang kontrol. Jangan tinggal saya sendirian, Pak." Roni meraih lengan Selamat. Selamat menepuk pundaknya. "Kamu takut? Udah, ikut aja." Mereka berjalan meninggalkan peron 4, melintasi lorong penghubung menuju gedung utama.
Di tengah lorong, Roni berhenti. "Pak, dengar itu?" Slamet memasang telinga. Di antara suara hujan, terdengar samar-samar suara langkah kaki. Bukan langkah biasa. Langkah itu terdengar seperti jejak kaki yang menyeret di lantai basah. Srek, srek, srek. Perlahan. Berat. Seperti seseorang yang berjalan dengan kaki patah. "Hei! Siapa di situ?" teriak Slamet, berusaha terdengar berani. Tak ada jawaban. Langkah itu justru berhenti. Lalu, dari ujung lorong yang gelap, terdengar suara lain, suara yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara perempuan tertawa. Hihihihihihihi. Tapi tawa itu aneh. Seperti direkam lalu diputar mundur. Seperti suara orang tersedak lalu dipaksakan keluar dari tenggorokan. "Cepetan, Pak." Roni menarik lengan Slamet, memaksanya berlari menuju ruang kontrol. Mereka membanting pintu, menguncinya rapat-rapat. Napas mereka memburu. Slamet segera menyalakan semua monitor CCTV. Satu persatu layar menampilkan gambar berbagai sudut stasiun. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Lalu matanya tertumbuk pada layar nomor 7, kamera yang mengarah ke peron 4. Di sana, di ujung rel mati yang gelap, berdiri seorang wanita. Gaun merahnya basah kuyup, menempel di tubuh kurusnya. Rambut panjang hitam menutupi wajahnya. Ia berdiri melayang tepat di tengah rel, menghadap ke arah kamera, seolah tahu sedang diawasi. "Ya Allah!" desis Roni. Di layar, wanita itu mulai berjalan. Perlahan. Kakinya tak bergerak normal, seperti melayang beberapa senti di atas rel. Ia berjalan mendekati kamera. Slamet dan Roni terpaku, tak mampu berpaling. Wanita itu berhenti tepat di bawah kamera. Lalu perlahan, sangat perlahan, ia menengadah. Rambutnya tersibak sedikit, memperlihatkan sebagian wajah. Tak ada mata di rongganya. Hanya lubang hitam menganga. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, hingga mencapai telinga. Kulit wajahnya abu-abu, mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging merah di bawahnya. Dan ia masih tersenyum. "Saya tahu kalian melihatku." Suara itu tak keluar dari layar CCTV. Suara itu datang dari balik pintu ruang kontrol. Bersamaan dengan itu, lampu di ruangan mereka mati total. Roni menjerit. Slamet meraba-raba dinding, mencari saklar cadangan. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin. Lembab. Berdenyut seperti jantung. Dan dari kegelapan, sebuah bisikan hangat di telinganya. "Terima kasih sudah menungguku." Dan, Slamet tak pernah lagi pulang ke rumah sejak malam itu. Kini, setiap Jumat Kliwon, dua penjaga stasiun duduk di peron 4, Slamet dan Roni, memegang gaun merah yang meneteskan cairan merah, menunggu korban berikutnya. Lima tahun kemudian, 2024. Maya Kinaryosi Sudrajat baru saja menerima kabar duka. Pamannya, Bambang Gunadi, adik ibunya, meninggal dunia 2 hari lalu. Kabar itu datang telat, karena Maya sedang tugas luar kota dan ponselnya bermasalah. Sekarang ia berdiri di depan rumah duka di kawasan Manggarai, tepat di belakang stasiun, hanya beberapa ratus meter dari rel kereta. Rumah tua itu sudah tak terurus.
Catnya mengelupas di mana-mana, beberapa genteng bolong, dan halaman depan dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Maya menarik napas dalam. Terakhir ia kesini 10 tahun lalu, waktu masih kecil. Kenangannya tentang Paman Bambang samar-samar, pria pendiam yang jarang bicara, sering duduk sendirian di beranda sambil memandang ke arah stasiun. "Kamu Maya?" Suara berat menyapanya dari pintu. Seorang pria parubaya berdiri di ambang pintu. Wajahnya letih, mata sembab. Maya mengenalinya sebagai Pak RT, tetangga pamannya. "Iya, Pak. Saya Maya. Maaf, baru bisa datang hari ini." Pak RT mengangguk. "Masuklah, jenazah almarhum sudah dimakamkan kemarin, tapi masih ada tahlilan sampai 7 hari. Kamu keluarga terdekat yang tersisa, kan? Ibumu?" "Mama sudah meninggal 3 tahun lalu, Pak," jawab Maya dengan mata berkaca-kaca. "Oh maaf, turut berduka," kata Pak RT sembari menghela nafas. "Berarti kamu satu-satunya ahli waris almarhum. Silakan masuk, kita bicara soal surat-surat." Rumah itu gelap dan lembab. Bau kamper dan dupa memenuhi ruangan. Di ruang tamu, tergantung foto besar Bambang Gunadi, wajahnya kaku, matanya kosong menatap ke suatu arah. Maya merasa foto itu aneh. Semakin lama dipandang, semakin ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan pamannya. "Selama 7 hari pasca pemakaman, kita adakan tahlilan bersama tiap malam," jelas Pak RT sambil menuang teh. "Kamu harus di sini, sebagai keluarga terdekatnya. Sudah dapat cuti dari kantor?" "Bisa diatur, Pak. Kebetulan saya sedang ambil cuti panjang setelah proyek kemarin." "Alhamdulillah." Pak RT menyerahkan setumpuk dokumen. "Ini surat-surat rumah, sertifikat tanah, dan beberapa barang peninggalan. Ada juga kotak yang titip buat kamu. Kata almarhum, itu warisan khusus." Maya mengernyit. "Warisan? Paman saya punya harta. Bukan soal uang." Pak RT geleng. "Saya nggak tahu isinya. Dia cuma titip pesan, berikan kotak ini ke Maya. Dia yang harus tahu." Perasaan tak enak mulai merayap di hati Maya. Malam harinya, setelah Pak RT pulang, Maya duduk di ruang tamu seorang diri. Rumah itu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar. Ia membuka kotak warisan itu, sebuah peti kayu tua berukir, berat dan penuh debu. Kuncinya sudah diselipkan di bawah peti. Dengan hati-hati, Maya membuka peti. Isinya, sebuah buku catatan tebal, beberapa lembar foto hitam putih, dan sebuah gulungan kain merah. Maya membuka gulungan itu. Ternyata sebuah gaun merah tua, model jadul, dengan renda-renda di bagian lengan. Kainnya masih bagus, seperti baru dicuci, tapi di bagian kerah terdapat noda hitam kecoklatan yang tak bisa hilang. Maya mencium bau anyir samar. Cepat-cepat ia mengesampingkan gaun itu dan mengambil buku catatan. Halaman pertama bertuliskan tangan dengan tinta pudar. Catatan keluarga Sudrajat. Yang membaca harus tahu, darah kita mengutuk. Jangan pernah mendekati stasiun Manggarai malam Jumat Kliwon. Jangan menatap wanita bergaun merah. Karena dia adalah kita, dan kita adalah dia. Maya membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Kepalanya pusing. Ia mencoba memahami, apa maksudnya? Keluarganya?
Wanita bergaun merah? Cerita apa ini? Ia membuka halaman berikutnya. Di sana tercantum silsilah keluarga, dimulai dari buyut perempuan bernama Sumarni, lahir tahun 1920, meninggal 1950. Penyebab kematian ditemukan di rel kereta. Lalu neneknya, Surti, lahir 1945, meninggal 1975. Penyebab kematian ditemukan di rel kereta. Ibunya, Lastri, lahir 1970, meninggal 2021. Penyebab kematian, kecelakaan kereta. Maya menggigit bibir. Ibunya memang meninggal tertabrak kereta di stasiun Manggarai 3 tahun lalu. Polisi bilang ibu nyelonong masuk rel saat kereta datang. Maya tak pernah percaya. Ibunya orang yang sangat hati-hati. Lalu ia membaca halaman terakhir, yang ditulis tangan berbeda, tulisan Bambang Gunadi. Maya, jika kau baca ini, berarti aku sudah tiada. Aku tak bisa terus menyimpan rahasia ini sendirian. Wanita bergaun merah itu bukan hantu sembarangan. Dia adalah buyutmu. Namanya Sumarni. Dia dikutuk, dimutilasi, dan dibuang di rel karena tahu rahasia keluarga besar. Tapi, kutukannya menular. Setiap perempuan dalam garis keturunan kita akan mati di rel kereta, lalu bergabung dengannya di alam sana. Aku mencoba memutus kutukan dengan tak menikah, tapi ternyata tak cukup. Kau perempuan terakhir di garis keluarga kita, Maya. Kau harus pergi ke stasiun pada Jumat Kliwon dan menghadapinya. Hanya kau yang bisa mengakhiri kutukan ini. Maafkan Paman. Surat itu bertanggal seminggu sebelum Bambang Gunadi meninggal. Maya gemetar. Ia menatap gaun merah di sampingnya. Di bawah sinar lampu temaram, gaun itu seolah bergerak sedikit, berdenyut seperti ada jantung di dalamnya. Tiba-tiba, dari luar, terdengar suara peluit kereta. Panjang. Melengking. Meski stasiun cukup jauh, suaranya terdengar jelas, seolah datang dari halaman depan rumah. Maya berdiri, berjalan ke jendela. Ia mengintip keluar. Di pagar rumah, di tengah jalan gelap, berdiri seorang wanita bergaun merah. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangan kanannya terangkat, menunjuk ke arah Maya. Dari mulutnya yang tak terlihat, keluar suara ibunya. Maya, ikut Mama. Kita sudah menunggumu. Maya mundur terjatuh. Ia merangkak menjauh dari jendela. Punggungnya membentur sesuatu. Dingin. Lembab. Ia menoleh ke belakang. Di balik pintu kamar, sesosok bayangan merah berdiri. Perlahan, bayangan itu melangkah keluar. Wajahnya mulai terbentuk. Sumarni, Surti, Lastri, bergantian, menyatu dalam satu tubuh yang membusuk. Selamat datang di rumah. Maya, bisik mereka serempak. Kau tidak akan pergi lagi. Maya pingsan. Ketika sadar keesokan paginya, gaun merah itu melingkar di lehernya seperti kalung ular. Dan di buku catatan, di halaman terakhir, muncul tulisan baru dengan tinta basah. Maya Sudrajat, lahir 2000, meninggal Jumat Kliwon, 2024. Penyebab, bergabung dengan keluarga. Nina Prameswari adalah jurnalis media online Indofir,
yang sedang mencari terobosan. 6 bulan bekerja, belum satupun artikelnya viral. Redakturnya mulai mengomel. Karena itu, saat seorang sumber bercerita tentang wanita bergaun merah di stasiun Manggarai yang muncul tiap Jumat Kliwon, Nina langsung tertarik. Ini bahan berita bagus yang menjanjikan, gumamnya sambil mencari referensi di laptop. Angker, mistis, warga percaya. Pasti banyak yang baca. Temannya, Andika Kertabumi. Fotografer lepas, tak setuju. Nin, kamu yakin? Tempat itu serem banget. Banyak cerita orang hilang di sana. Justru itu. Berarti beritanya eksklusif, kata Nina sembari menepuk pundak Andika. Kamu temenin aku, Jumat Kliwon ini. Kita bawa kamera bagus, rekam semuanya. Jika liputan ini berhasil, aku yakin kita bisa dapat penghargaan. Andika menggeleng pasrah. Aku nganter kamu saja, tapi aku nggak ikut masuk stasiun. Jumat Kliwon tiba. Malam itu tak hujan, tapi langit mendung tebal. Bulan tersembunyi di balik awan hitam. Nina dan Andika tiba di stasiun Manggarai pukul 23. Stasiun sudah sepi, hanya beberapa petugas kebersihan dan keamanan yang lalu lalang. Peron 4, sumberku mengatakan itu tempatnya, bisik Nina. Rel mati di ujung sana. Mereka berjalan melewati lorong penghubung. Udara dingin menusuk. Nina merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia paksakan melangkah. Andika yang mengikuti di belakangnya terus menoleh, dengan ekspresi penuh gelisah. Nin, kamu gak merasa ada yang ngikutin? Kamu aja yang parno. Di ujung lorong, mereka sampai di peron 4. Sepi. Sunyi. Hanya lampu-lampu tua yang berkedip lemah. Nina memasang kamera pocket di tripod, mengarahkannya ke rel mati. Ini dia lokasinya. Rel mati tempat mayat wanita ditemukan tahun 2017 silam. Sumberku mengatakan, tiap Jumat Kliwon dia muncul. Andika merokok dengan tangan gemetar. Aku tunggu di pintu masuk aja. Ya, jika kamu butuh apa-apa, teriak saja yang keras. Oke. Andika langsung pergi. Nina sendirian di peron. Ia menyalakan recorder, mulai berbicara ke kamera. Ini Nina Prameswari, melaporkan langsung dari stasiun Manggarai, tempat yang konon dihuni. Ia berhenti. Dari ujung rel, terdengar suara. Srek, 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 srek. Seperti langkah kaki di atas batu koral. Nina mematikan recorder, memasang telinga. Suara itu mendekat. Matanya menyapu rel. Kosong. Tapi, suara langkah terus terdengar, semakin dekat, sampai terasa seperti ada yang berjalan tepat di sampingnya. Napas Nina memburu. Ia berbisik, "Halo? Ada orang?" Tak ada jawaban. Suara langkah berhenti. Lalu dari belakangnya, terdengar suara perempuan, "Kamu mencari aku." Nina berputar cepat. Di belakangnya, hanya ada dinding stasiun. Tapi di dinding itu, tercermin bayangan. Bayangan seorang wanita bergaun merah, berdiri tepat di belakang Nina. Wajahnya menempel di pundak Nina. Nina menjerit, terjatuh. Kamera pocketnya ikut jatuh, tapi masih merekam.
Ia merangkak mundur, matanya tak lepas dari bayangan itu. Bayangan itu tak bergerak, hanya tersenyum. Senyuman lebar dengan gigi hitam. Kamu mau jadi terkenal? Karena aku hihihihihihihi, suara itu bertanya lagi. Aku bisa bantu. Tapi harus bayar. Apa? Apa yang kau mau? Nina terbata-bata bertanya. Bayangan itu melangkah keluar dari dinding. Perlahan, sosoknya menjadi nyata. Wanita bergaun merah dengan rambut panjang basah. Kulitnya putih pucat, seperti mayat direndam air terlalu lama. Matanya, dua lubang hitam tanpa bola mata, menatap Nina dengan intensitas mengerikan. Aku mau kamu menyebarkan ceritaku. Cerita sebenarnya. Bukan omong kosong tentang hantu penasaran. Tapi tentang kejahatan, tentang pembunuhan, tentang keluarga yang mengkhianati. Wanita bergaun merah itu mendekat, berlutut di hadapan Nina yang terpaku. Kau mau tahu siapa pembunuhku? Nina mengangguk lemas, tak mampu berkata-kata. Wanita itu tersenyum. Tangannya yang dingin meraih kamera Nina, membalikannya sehingga merekam wajahnya sendiri. Lalu ia mulai berbicara. Dengan suara yang bergema, seperti banyak orang bicara bersamaan. Namaku Sumarni. Tahun 1950, aku dibunuh oleh suamiku sendiri, Sudrajat, karena aku tahu dia berselingkuh dengan perempuan lain. Mayatku dipotong 7 bagian dan dilempar ke rel kereta. Tapi sebelum mati, aku mengutuknya. Semua keturunan perempuan darinya, setelah kematianku akan mati seperti aku. Dan akan bergabung denganku, menjadi bagian dari dendam yang tak pernah padam. Di kamera, rekaman menunjukkan sesuatu yang aneh. Di belakang Sumarni, muncul bayangan-bayangan lain. Perempuan bergaun merah juga, dengan wajah berbeda. Mereka berdiri berjajar, menatap kamera dengan senyum sama. Sekarang giliranmu. Nina. Sumarni berdiri. Kamu akan menulis ceritaku. Dan setelah itu, kamu akan bergabung dengan kami. Sebagai imbalan atas ketenaran yang kau dapat. Nina ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menonton, dengan mata terbelalak, saat wanita-wanita bergaun merah itu mendekat, satu persatu, tangan mereka menjangkau ke arahnya. Tangan dingin, basah, dan berbau anyir. Andika yang mendengar jeritan dari jauh, berlari ke peron. Ia melihat Nina terduduk di lantai, sendirian, dengan kamera masih merekam. Tak ada siapapun di sekitarnya. Nin, kamu kenapa? Andi mengguncang bahu Nina. Nina menoleh. Wajahnya pucat pasi. Matanya kosong. Bibirnya bergerak, mengucapkan kalimat dengan suara yang bukan suaranya. Dia sudah setuju. Sekarang dia milik kami. Andika mundur ketakutan. Nina berdiri perlahan, gerakannya kaku seperti boneka. Gaun yang ia kenakan. Sejak kapan Nina pakai gaun merah? Kini basah kuyup meski tak hujan. Rambutnya yang tadinya diikat, kini terurai panjang menutupi wajah. Nin, jangan main-main, teriak Andika. Nina. Atau apapun yang sekarang menguasai Nina.
tersenyum lebar. Senyuman yang sama dengan wanita di rekaman. Terima kasih sudah mengantarkan temanmu. Andika, kau boleh pergi. Sampaikan pada dunia, Nina Prameswari sekarang menjadi juru bicara kami. Dan artikel pertamanya akan tayang besok pagi. Andika berlari sekencang-kencangnya, tak berani menoleh ke belakang. Ia mendengar tawa Nina. Sebuah tawa panjang, melengking, menakutkan, mencekam, dan di dalamnya bercampur suara tawa puluhan perempuan lain. Keesokan harinya, portal berita Indovir tempat Nina bekerja menayangkan artikel eksklusif, wawancara dengan hantu wanita bergaun merah, kisah pembunuhan dan kutukan keluarga. Artikel itu viral, ditonton jutaan kali. Di akhir video, ada pesan singkat dari Nina, tunggu kelanjutan ceritaku. Aku akan bawa kalian bertemu mereka satu persatu. Komisaris Polisi Totok Suryanto tak pernah percaya hal-hal mistis. 25 tahun menangani kasus pembunuhan, ia selalu mengandalkan bukti, forensik, dan logika. Maka ketika kasus mayat mutilasi di Stasiun Manggarai tahun 2017 ditutup sebagai kecelakaan, ia merasa ada yang janggal. Tapi atasannya bilang, tutup saja. Tok. Ini menyangkut nama baik institusi Polri. Sekarang, 7 tahun kemudian, Totok Suryanto sudah pensiun. Tapi rasa penasarannya tak pernah padam. Apalagi setelah artikel Nina Prameswari viral. Wawancara dengan hantu yang mengaku sebagai Sumarni, korban mutilasi tahun 1950. Mas, kamu masih kejar kasus itu? Istrinya bertanya saat melihat suaminya membaca artikel di ponsel. Berita ini sangat mengganggu pikiranku. Bu. Semua petunjuk yang dulu mentok, tiba-tiba terbuka. Nama Sumarni, suaminya Sudrajat. Itu nama yang sama dengan yang disebut saksi tahun 2017. Saksi? Iya. Seorang pemulung lihat pria usia 50-an membawa karung kerel. Tapi dia takut lapor. Baru sekarang aku tahu namanya. Bambang Gunadi Sudrajat. Dan dia baru meninggal. Karena itu, Totok memutuskan pergi ke rumah Bambang di belakang stasiun. Ia tak percaya hantu, tapi ia percaya pada rangkaian kejadian yang terlalu kebetulan. Sesampainya di rumah tua itu, Totok melihat seorang gadis muda duduk di beranda. Wajahnya kusut, mata sembab. Di lehernya, tergantung kalung aneh. Sebuah jimat dari kain merah. Maya, sapa Totok. Gadis itu menatapnya dengan tatapan kosong. Bapak siapa? Totok, purnawirawan polisi. Saya ingin bicara soal pamanmu, Bambang Gunadi Sudrajat. Boleh aku masuk? Maya mengangguk lambat, lalu berdiri. Gerakannya kaku, seperti boneka. Totok merasa ada yang aneh, tapi ia masuk juga. Rumah itu gelap dan berantakan. Di ruang tamu, sebuah gaun merah tergantung di dinding, seperti pajangan. Totok mengerutkan dahi. Itu gaun buyut saya, kata Maya tanpa ekspresi. Sumarni, yang dibunuh suaminya sendiri pada tahun 1950. Totok menatap Maya lekat-lekat. Kamu tahu soal itu dari mana? Dari buku catatan keluarga. Dari paman saya. Dari mereka.
Siapa mereka? Maya tersenyum. Senyuman yang tak sampai ke mata. Silakan duduk, Pak. Saya akan ceritakan semuanya. Mereka duduk di ruang tamu. Maya bercerita dengan suara datar tentang kutukan keluarga, tentang wanita-wanita yang mati di rel kereta, tentang gaun merah yang mewariskan dendam. Totok mendengarkan dengan perasaan aneh. Ini bukan cerita orang kesurupan. Ini cerita yang terstruktur, detail, dan menyebutkan nama-nama yang ia tahu dari berkas polisi. Tapi itu kan cerita lama. Tahun 1950. Lalu bagaimana dengan Maya tahun 2017? Apakah itu juga keluarga saya? Maya memotong. Lastri, ibu saya. Totok terkejut. Ibumu? Dia juga jadi korban? Dia dibunuh. Untuk pertama kalinya, ekspresi Maya berubah menjadi kemarahan. Bukan kecelakaan. Bukan. Dia dibunuh oleh Maya berhenti. Matanya menerawang. Lalu tiba-tiba, tubuhnya menegang. Lehernya menoleh ke arah pintu, meskipun tak ada siapapun di sana. Mereka datang, bisik Maya. Totok berdiri, sigap. Siapa? Dia. Sumarni. Dan yang lain. Maya berdiri, melangkah menuju pintu dengan gerakan aneh. Seperti ditarik tali. Totok mengikutinya, tangannya meraih pistol yang tak lagi ia miliki. Di ambang pintu, Maya berhenti. Ia menunjuk ke arah stasiun yang terlihat dari kejauhan. Di sana, mereka telah berkumpul. Malam ini malam Jumat Kliwon. Mereka akan menambah anggota baru. Totok merinding. Anggota baru? Maksudmu? Mereka mengabari, malam ini giliran saya. Tapi saya tak mau. Maya berbalik menatap Totok. Matanya kini berbeda. Ada dua lapis di sana, ketakutan dan sesuatu yang lain. Bapak harus pergi ke stasiun. Bapak harus lihat sendiri. Bapak harus tahu siapa sebenarnya yang berdiri di balik semua ini. Siapa? Siapa pelakunya? Maya mendekat, berbisik di telinga Totok. Satu nama. Totok terkesiap. Itu nama yang tak pernah ia duga. Tapi dia sudah mati tahun 1975, kata Totok. Maya tersenyum. Senyuman hantu. Kematian bukan sebuah akhir. Pak. Bagi mereka yang dikutuk, mereka hidup terus. Menunggu. Merekrut. Sekarang giliran Bapak. Mau percaya atau tidak, Bapak harus datang. Totok ragu. Tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia pamit, berjanji akan ke stasiun malam ini. Maya hanya mengangguk, lalu kembali duduk di beranda, menatap kosong ke arah rel. Malam tiba. Totok berdiri di pintu masuk stasiun Manggarai. Tangannya memegang senter dan rekaman wawancara Nina yang ia unduh. Ia melangkah masuk, menuju peron 4. Sepi. Sunyi. Lampu-lampu mati di ujung peron. Lalu ia melihatnya.
Bukan satu, tapi belasan. Wanita-wanita bergaun merah berbaris di rel mati. Mereka menghadap ke arahnya, tersenyum serempak. Di tengah barisan, berdiri arwah Sumarni. Arwah yang tertua. Di sampingnya terlihat arwah Surti, Rukmini, Kinanti, Wiranti, Lastri, lalu Maya. Ya, Maya ada di sana, bergaun merah, tersenyum dengan mata kosong. Dan di ujung barisan, seorang wanita lain yang membuat jantung Totok hampir berhenti. Wajah itu ia kenal. Sangat kenal. Wartawati yang hilang. Nina Prameswari. Tapi bukan Nina yang dulu. Nina yang sekarang bergaun merah, tersenyum lebar, dan melambai padanya. Selamat datang, Pak Totok, sapa arwah Sumarni. Akhirnya Bapak datang juga. Kami sudah menunggu lama. Bapak adalah orang pertama dari pihak kepolisian yang peduli dengan rentetan kematian mencurigakan di peron 4 ini sejak 1950. Yang terulang setiap 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Pada malam Jumat Kliwon. Namun, sayang, terlambat. Totok mundur. Apa yang kalian mau? Keadilan? Arwah Sumarni melangkah maju. Kami ingin pembunuh kami diadili. Tapi karena pengadilan manusia tak pernah bisa, kami buat pengadilan sendiri. Pengadilan arwah. Dan malam ini, Bapak akan menjadi saksinya. Dari balik bayangan, seorang pria tua didorong keluar. Tubuhnya lunglai, tak sadar. Wajahnya, Totok mengenalinya. Itu Pak RT di Kampung Manggarai, tetangga Bambang Gunadi Sudrajat, pria yang ia temui kemarin. Dia, Totok tak percaya. Dia cucu Sudrajat, Rasio Andri Sudrajat namanya, jelas arwah Sumarni. Sudrajat punya anak haram dari selingkuhannya. Anak itu punya anak, dan anak itulah dia. Dia mewarisi darah pembunuh. Dia yang membunuh Lastri, Ibu Maya. Karena Lastri tahu rahasia keluarga dan akan melapor ke polisi. Dia juga yang membunuh Bambang Gunadi, karena Bambang tahu kebenaran dan akan memberitahu Maya. Pak RT mengerang, setengah sadar. Matanya membuka, melihat puluhan wanita bergaun merah mengelilinginya dengan kaki melayang di atas rel. Ia menjerit ketakutan. Tolong! Tolong saya! Mereka gila. Kami tidak gila, bisik Nina di telinganya. Kami hanya mengingat. Dan malam ini, kau akan membayar. Totok ingin melerai, tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa menonton saat wanita-wanita itu mendekati Pak RT, tangan mereka meraih, gaun merah mereka berkibar meski tak ada angin. Bapak saksi matanya, suara Maya di belakang Totok. Bapak akan pulang dan menulis laporan. Tapi tak akan ada yang percaya. Seperti biasa yang terjadi selama ini. Totok berbalik. Maya berdiri di sana, bergaun merah, tersenyum. Tapi di matanya, masih ada sisa-sisa Maya yang asli. Ketakutan, sedih, putus asa. Tolong saya Pak, bisiknya pelan.
Lalu suara itu hilang, digantikan tawa arwah Sumarni. Totok tersadar di pinggir rel pukul 3 pagi, sendirian. Tak ada mayat. Tak ada wanita bergaun merah. Tapi di tangannya, tergenggam selembar kain merah, dan di sakunya, sebuah catatan dengan satu nama, Pak RT, hilang sejak Jumat Kliwon. Tak akan ditemukan. Berita hilangnya Pak RT Rasio menggemparkan Manggarai. Polisi datang, penyelidikan dibuka, tapi tak ada jejak. Totok dipanggil sebagai saksi. Ia menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Tentang Sumarni, tentang kutukan keluarga, tentang wanita-wanita bergaun merah. Polisi muda yang mewawancarainya tersenyum tipis. Pak Totok, saya hormati pengabdian Bapak, tapi cerita ini, bagaimana kami bisa memasukkan dalam berita acara? Saya sangat tahu itu, Nak. Saya hanya berkata jujur yang kulihat dan kualami. Terserah kalian percaya atau tidak. Karena di dunia ini tidak hanya manusia saja yang ada dan beraktivitas. Totok pulang dengan perasaan hampa. Istrinya menyambut dengan wajah cemas. Mas, ada surat buat panjenengan. Dari alamat tak dikenal. Totok membuka surat itu. Isinya satu lembar foto hitam putih. Foto Sumarni muda, berdiri di samping suaminya, Sudrajat. Di balik foto, ada tulisan tangan kuno. Terima kasih sudah menjadi saksi. Kau tak akan diganggu. Tapi ingat, setiap malam Jumat Kliwon, kami akan terus menari di rel. Sampai semua keturunan Sudrajat habis. Dan setelah itu, kami akan mencari yang baru. Karena dendam tak pernah mati. Ia hanya berganti tuan. Sementara itu, di rumah Maya, suasana berbeda. Maya, atau apapun yang kini menguasai tubuh Maya, duduk di ruang tamu, dikelilingi para arwah wanita-wanita bergaun merah. Mereka seperti keluarga besar yang berkumpul. Arwah Sumarni di kursi utama, arwah Surti di samping kanan, arwah Lastri di sebelah kiri, arwah Rukmini, arwah Kinanti, arwah Wiranti di belakang, dan Nina di pojok. Selamat datang di keluargaku. Maya, kata arwah Sumarni lembut. Maaf kau harus ikut begini. Tapi memang ini jalanmu. Darahmu memanggil. Maya. Jiwa asli Maya yang masih tersisa di sudut terdalam kesadaran. Berteriak dalam diam. Ia tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Hanya bisa menyaksikan tubuhnya digunakan oleh leluhurnya sendiri. Jangan sedih, bisik Nina di telinga batinnya. Aku juga begitu dulu. Tapi percayalah, jadi bagian mereka lebih baik daripada melawan. Mereka kuat. Mereka abadi. Aku nggak mau abadi, jerit Maya dalam hati. Aku mau hidup normal. Nina tertawa pilu. Normal? Setelah kau tahu kebenaran tentang keluargamu, setelah kau lihat sendiri mereka mati satu persatu, tidak ada normal lagi untuk kita. Maya. Di ruang tamu, diskusi para arwah gentayangan bergaun merah itu berlanjut. Satu lagi keturunan Sudrajat yang harus kita cari, kata arwah Surti. Cucu dari anak haram itu. Masih hidup, di luar Jawa.
Aku tahu di mana dia, sahut arwah Lastri. Dia di Bali, jadi pengusaha sukses. Lupa sama asal-usulnya. Arwah Sumarni mengangguk. Kirim Nina. Dia jurnalis, bisa mendekat dengan alasan wawancara. Bawa dia ke sini, ke stasiun. Kita sambut dengan gaun merah baru. Nina berdiri, tersenyum. Akan saya laksanakan Nenek Sumarni. Maya menyaksikan semua ini dengan ngeri. Ia melihat bagaimana para hantu ini bekerja seperti organisasi. Terstruktur, sistematis, dan kejam. Mereka bukan sekadar arwah penasaran. Mereka adalah algojo keluarga yang menjalankan dendam turun-temurun. Tiba-tiba, Maya merasakan sesuatu. Satu titik lemah di antara mereka. Arwah Sumarni terlihat sesekali memegangi dadanya, seolah kesakitan. Wajahnya berubah. Dari tenang menjadi menyeringai kesakitan, lalu kembali tenang. Dia terluka, bisik Maya dalam hati. Dia menyimpan sesuatu. Malam itu, saat yang lain tertidur. Apakah hantu tidur? Maya tak tahu. Jiwanya berhasil meraih kendali sesaat. Cukup untuk membuka buku catatan keluarga di halaman yang tak pernah ia baca sebelumnya. Di sana, tertulis dengan tinta yang berbeda. Sumarni dikutuk bukan hanya oleh dendam, tapi oleh janji yang tak ditepati. Suaminya berjanji akan menguburnya dengan layak jika ia mau diam. Tapi ia malah dimutilasi dan dibuang. Karena itu, jiwanya terbelah, dendam dan cinta. Selama bagian cintanya tak pernah terpenuhi, kekuatannya tak akan sempurna. Jika seseorang bisa memenuhi janji suaminya, menguburnya dengan layak, mungkin dendamnya bisa padam. Maya membaca ulang. Ini celah. Ini harapan. Tapi dari balik bayangan, suara Nina terdengar. Kau pikir kami tak tahu rahasia itu? Sumarni tahu. Tapi tak ada yang bisa menguburnya, karena tubuhnya tak pernah ditemukan utuh. Sudrajat membuang potongan tubuhnya di 7 tempat berbeda, di sepanjang jalur kereta Jakarta-Bogor. 7 tempat. Dan tanpa ke-7 bagian itu berkumpul, dia tak akan utuh. Tanpa utuh, dia tak bisa dikubur sempurna. Maya menoleh. Nina berdiri di ambang pintu, bergaun merah, matanya kosong tapi bibirnya tersenyum. Tapi kami sudah mencari 70 tahun. Tak ada yang lengkap. Kereta api sudah meratakan semuanya. Tinggal debu. Jadi, biarkan kami melanjutkan dendam ini. Setidaknya itu membuat Sumarni bahagia. Maya ingin menangis. Tapi hantu tak bisa menangis. Atau bisakah? Di luar, suara kereta malam melintas. Peluitnya panjang, melengking, seperti tangisan yang tak pernah usai. Maya menyadari satu hal, para hantu ini, meski mengerikan, sebenarnya juga terperangkap. Mereka bukan hanya pemburu, tapi juga tawanan. Dan di antara mereka, arwah Sumarni, Ratu Dendam, sebenarnya adalah korban paling tragis. Tapi bagaimana membebaskan mereka yang tak mau dibebaskan? 1 tahun kemudian, Stasiun Manggarai masih beroperasi normal. Ribuan orang lalu lalang setiap hari, naik turun kereta, sibuk dengan ponsel masing-masing.
Tak ada yang peduli dengan cerita wanita bergaun merah. Anggapannya cuma mitos urban, cerita pengantar tidur yang seram-seram. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, pukul 23 hingga subuh, peron 4 ditutup untuk perbaikan jalur. Alasannya resmi, masuk akal. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Malam ini malam Jumat Kliwon. Di peron 4, mereka berkumpul. Bukan cuma arwah Sumarni, Rukmini, Kinanti, Wiranti, Surti, Lastri, Maya, Nina, tapi puluhan perempuan lain. Dari berbagai generasi, berbagai usia. Semua bergaun merah. Semua tersenyum dengan mata kosong. Semua menanti. Arwah Sumarni berdiri di ujung rel, memandang ke arah Jakarta dan bergumam. Sudah 1 tahun sejak kita membawa Maya. Setahun sejak Pak RT Rasio menghilang. Setahun sejak Totok pensiun dan bungkam. Tapi masih ada satu yang belum lunas. Maya. Jiwa asli Maya yang masih hidup di balik mata. Merasa ada yang berbeda malam ini. Ada getaran aneh di udara. Sesuatu yang tak biasa. Lalu dari kejauhan, terlihat lampu kereta. Tapi tak ada jadwal kereta malam ini. Semua dibatalkan karena perbaikan jalur. Kereta itu melaju pelan, mendekati peron 4. Anehnya, tak bersuara. Roda-rodanya meluncur di atas rel tanpa derit, tanpa asap. Hanya lampu depannya yang berpendar merah. Merah seperti gaun mereka. Kereta itu berhenti tepat di depan mereka. Pintu terbuka otomatis. Dari dalam, seorang pria tua keluar. Wajahnya dikenali semua hantu di sana. Sudrajat. Tapi bukan Sudrajat manusia. Ini Sudrajat versi lain. Jiwanya yang gentayangan, tak pernah bisa mati, karena kutukan yang ia ciptakan sendiri. Tubuhnya tembus pandang, pakaiannya compang-camping. Di tangan kanannya, ia membawa karung. Di tangan kiri, sebuah golok berkarat. Sumarni, bisiknya. Semua hantu bergerak mundur. Hanya arwah Sumarni yang tetap di tempat, menatap arwah pria yang dulu mencintainya, lalu membunuhnya dengan kejam. Kau? Suara arwah Sumarni bergetar. Kau datang juga akhirnya. Aku tak bisa mati selama kau belum mengampuniku, kata arwah Sudrajat. Selama 70 tahun aku gentayangan, mencari potongan tubuhmu, mengumpulkannya satu persatu. Dan malam ini, aku berhasil. Ia membuka karung. Di dalamnya, 7 bungkusan kain. Masing-masing berisi tulang belulang kering. Potongan tubuh Sumarni yang hilang. Arwah Sumarni gemetar. Untuk pertama kalinya, ratu hantu itu tampak rapuh. Kau kumpulkan? Aku minta maafmu. Sumarni. Arwah Sudrajat berlutut. Aku pria pengecut. Aku takut skandal perselingkuhan terbongkar, aku takut kehilangan harga diri. Tapi aku tak pernah berhenti mencintaimu. Dan setelah mati, tak ada yang kulakukan selain mencari potongan tubuhmu. Agar kau utuh. Agar kau bisa tenang. Para hantu terdiam. Adegan ini di luar dugaan siapapun. Si pembunuh justru menjadi pengumpul tulang.
si korban justru tercengang melihat penyesalan. Maya, jiwa asli Maya, merasakan sesuatu yang aneh. Gaun merah yang melilit tubuhnya mulai longgar. Rantai yang mengikat kesadarannya mulai pudar. Kutukan itu melemah. Arwah Sumarni menatap arwah Sudrajat cukup lama. Matanya, dua lubang hitam itu, seolah berkaca-kaca. Lalu ia berjalan mendekat, menerima karung itu. Dengan ini, aku utuh, bisiknya. Dengan ini, kutukan selesai. Tapi Nina tiba-tiba berteriak, "Jangan, Nek! Dia pembohong. Ini jebakan." Terlambat. Saat tangan arwah Sumarni menyentuh karung, sesuatu terjadi. Bukan kelegaan. Bukan kedamaian. Tapi api. Sebuah api biru yang membakar seluruh tubuhnya. Arwah Sumarni menjerit kesakitan, api merambat ke semua hantu lain, satu persatu terbakar dalam nyala biru yang tak terpadamkan. Arwah Sudrajat berdiri, tersenyum. Bukan senyuman penyesalan, tapi senyuman kemenangan. Kau pikir aku mencari tulangmu karena cinta? Tidak, Sumarni. Aku mencari tulang-tulangmu, karena itu satu-satunya cara menghancurkanmu. Aku tahu tentang kutukanmu. Aku tahu selama tubuhmu tak utuh, kau abadi dan kuat. Tapi begitu utuh, kau bisa dihancurkan. Dan malam ini, dengan tanganku sendiri, aku memastikan kau musnah untuk selamanya. Arwah Sumarni menjerit, tubuhnya meleleh dalam api biru. Satu persatu hantu lain menyusul. Arwah Rukmini, Kinanti, Wiranti, Surti, Lastri, Nina, dan puluhan lainnya. Mereka lenyap dalam kobaran api yang hanya terlihat oleh dunia gaib. Maya merasakan panas membakar, tapi tiba-tiba, sesuatu menariknya keluar. Jiwanya terlepas dari tubuhnya yang terbakar. Ia melayang di atas peron, melihat tubuhnya sendiri ikut terbakar. Lalu ia tersadar, ia hidup kembali. Kutukan itu lepas. Tapi lepas dengan cara yang mengerikan. Dengan kehancuran semua leluhurnya. Api biru padam. Peron kembali gelap. Arwah Sudrajat berdiri sendirian, tertawa puas. Lalu ia menatap ke arah Maya. Jiwa Maya yang melayang. Kau selamat, Maya, katanya. Karena kau tak sepenuhnya bergabung dengan mereka. Tapi ingat, aku masih ada. Aku masih gentayangan. Dan dendamku pada keluargamu belum selesai. Kau masih keturunan Sumarni. Kau masih keturunan perempuan yang ingin menghancurkanku. Akan ku kejar kau, sampai kau bergabung denganku. Sebagai budakku di alam sana. Maya ingin lari, tapi jiwa tak punya kaki. Lalu dari kejauhan, terdengar suara azan subuh. Arwah Sudrajat meringis kesakitan, tubuhnya memudar. Sampai jumpa, Maya. Suatu malam, di stasiun ini, kau akan jadi milikku. Ia lenyap. Maya tersentak. Ia terbaring di rumah sakit. Perawat berlarian. Dia sadar. Dia sadar. Ternyata, selama setahun terakhir, tubuh Maya koma di rumah sakit. Yang berkeliaran di rumah pamannya,
adalah jiwa Maya yang dikuasai arwah Sumarni. Tubuhnya ditemukan tak sadarkan diri di peron 4 pada malam Jumat Kliwon setahun lalu, bersamaan dengan hilangnya Pak RT Rasio. Tapi gaun merah itu tak pernah ditemukan. Maya pulang ke rumah pamannya untuk membersihkan warisan. Ia sudah bebas dari kutukan, katanya. Tapi kenapa setiap malam ia bermimpi sama? Stasiun Manggarai, rel mati, dan seorang pria tua bergolok menatapnya sambil tersenyum. Hari ini, Maya duduk di beranda, memandang stasiun dari kejauhan. Pukul 23. Malam Jumat Kliwon lagi. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Maya mengangkat. Halo. Suara di seberang. Suara Nina, jurnalis yang hilang. Terdengar samar, Maya. Hati-hati. Dia kembali. Dia bukan arwah Sudrajat. Dia iblis. Sambungan terputus. Maya gemetar. Ia bangkit, hendak masuk rumah. Tapi di balik pintu, gaun merah itu tergantung lagi. Padahal ia sudah membakarnya minggu lalu. Gaun itu basah, meneteskan cairan merah pekat. Berbau anyir besi. Di dalam rumah, suara langkah kaki. Srek, 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 srek. 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 Maya membeku. Ia tahu suara itu. Dari kegelapan ruang tamu, muncul bayangan. Bukan arwah Sumarni. Bukan arwah Nina. Tapi sosok baru. Sosok dengan gaun merah, tapi wajahnya. Wajah Maya sendiri. Tersenyum lebar, mata hitam pekat, rambut basah kuyup. Halo. Maya, sapa sosok itu dengan suara Maya. Aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Kita sekarang satu. Selamat datang di keluarga. Maya ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Ia jatuh berlutut, menyaksikan dirinya sendiri. Versi lain dirinya. Melangkah mendekat, tangan dingin meraih wajahnya. Jangan takut, bisik Maya bergaun merah itu. Kita akan bersama selamanya. Kau, aku, dan iblis Sudrajat itu. Tapi tenang. Jangan takut, aku lebih kuat darinya. Aku akan lindungi kita. Di cermin ruang tamu, Maya melihat dua Maya. Satu berlutut ketakutan, satu berdiri dengan gaun merah. Perlahan, bayangan yang berlutut memudar, dan yang berdiri tersenyum semakin lebar. Keesokan paginya, tetangga melihat Maya duduk di beranda, mengenakan gaun merah, tersenyum ke arah stasiun. Selamat pagi, sapanya ramah. Mau kopi? Tak ada yang aneh. Maya baik-baik saja. Kutukan sudah berakhir, katanya. Tapi malam harinya, malam Sabtu Legi pukul 23, Maya berjalan ke stasiun. Ke peron 4. Mengenakan gaun merah. Tersenyum. Bergabung dengan barisan wanita-wanita lain yang tiba-tiba muncul dari kegelapan, dengan mengenakan gaun merah. Dan di ujung rel, seorang pria tua dengan golok menunggu, tapi kali ini ia tak berani mendekat. Maya, yang baru, memandangnya dengan tatapan dingin.
Dia milikku sekarang, bisik Maya. Kau boleh gentayangan sendiri. Sudrajat. Kami punya keluarga baru. Di peron itu, puluhan wanita bergaun merah menari di bawah rembulan, menyambut anggota terbaru. Kereta hantu melintas tanpa suara, membawa mereka berkeliling Jakarta, menunjukkan pada dunia bahwa gaun merah tak perlu lapuk. Ia hanya berganti penari. Hingga kini, setiap malam Jumat Kliwon, jika kau kebetulan melintas di stasiun Manggarai pada larut malam, cobalah lihat ke peron 4. Mungkin kau akan melihat sekelompok wanita bergaun merah sedang menari. Atau mungkin kau hanya akan melihat kabut dan bayangan. Tapi jika kau merasa ada yang menepuk pundakmu dari belakang, jangan menoleh. Jangan pernah menoleh. Karena di balikmu, mungkin berdiri Maya. Atau Nina. Atau ibumu. Atau dirimu sendiri. Yang tersenyum, mengenakan gaun merah, dan menunggumu untuk bergabung dalam tarian abadi yang tak pernah usai. Satu hal yang pasti, wanita bergaun merah itu nyata. Mereka tak akan pergi. Mereka hanya menari, menari, dan menari. Dari generasi ke generasi. Sampai gaun merah itu tak perlu lagi lapuk dimakan zaman.